bersama saya Rini Aspono di acara program diet. Anak saya ya guys. Untuk menu hari ini ya guys, tempe goreng, tahu goreng, sama daun bawang goreng, bawangnya, sama ini kentang goreng, juga kolak. Jadi ini kentang saya rebus dulu ya guys. Udah saya rebus. Kalau udah setengah matang baru saya goreng pakai minyak. Tapi minyaknya bukan minyak yang curah ya guys, minyaknya minyak kemasan. Banyak yang bertanya sama saya guys, Kak, boleh nggak makan daging? Kak, dalam program diet kok ada minyaknya? Kan nggak sehat. Siapa bilang minyak nggak sehat? Kalau kita nggak makan, masak nggak pakai minyak, justru nanti metabolisme kita di dalam tubuh kita itu ya nggak seimbang. Dalam program diet itu juga harus ada lemak, tapi lemaknya yang bukan dari hewani. Lemaknya itu lemak nabati. Saya hari-hari ya makan yang seperti ini. Nggak harus diet, harus semuanya masakan yang direbus guys. Oke. Pantangan yang saya makan ya guys, mungkin kalian belum tahu, udah saya omongin yang nggak saya makan. Yang nggak saya makan buat dari tepung terigu, tepung beras, atau tepung kanji. Pokoknya segala tepung yang terbuat dari tepung saya nggak makan. Penyedap itu cuma 4 yang saya hindari. 4 itu adalah garis besar. Tapi jika kalian tidak bisa menghindari penyedap, tidak masalah. Tapi setidaknya dari ketiga ini, pokok ini kalian harus bisa menghindari dan diganti dengan yang lain. Misalkan, Kak, saya mau makan mie ayam boleh nggak? Ada yang bertanya seperti itu. Aduh, Ainun, gimana ini? Kan sudah saya tekankan, mie ayam itu kan terbuat dari tepung terigu, dari tepung-tepung itu. Saya udah tekan, pokoknya dari hewani, segala semua yang berasal dari hewani. Yang kedua dari bawah, yang satu dari nasi, dari tepung-tepungan, yang ketiga dari hewani. Cuma ketiga itu yang paling utama. Tapi kalau saya kan ada 4. Saya memang tidak mau penyedap. Tapi jika kalian tidak bisa menghindari penyedap, tidak masalah. Cuma dari itu. Ada yang bilang, Kak, saya nggak bisa makan. Kalau nggak makan itu nanti badan saya lemes loh Kak. Loh, kenapa lemes? Kan saya sudah sarankan. Kalian boleh makan 3 kali, 4 kali, 5 kali jam malam pun kalian boleh makan. Dengerin ya, kalian. Jam malam, misalkan jam 12. Jam 12 kalian lapar, boleh makan. Mau makan kentang kek, makan tempe goreng kek, makan sayuran apa kek, boleh. Boleh mau dimasak, mau apapun boleh. Kak, boleh makan santan nggak? Boleh. Mereka pikir saya nggak makan santan. Saya makan. Karena itu bukan dari hewan. Ada yang bilang lagi, Kak, kok dari minyak? Kok makan minyak? Kan nggak sehat. Loh, siapa bilang yang nggak sehat? Tubuh kita memang harus makan minyak, tapi minyaknya yang kualitas baik. Dalam arti enggak yang mahal, yang ibaratnya standar, yang menurut kita itu baik dan lebih baik. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya untuk makanan diet saya ini. Saya jawab dengan welcome. Silakan, saya enggak marah. Ada yang bilang, Kak, diet kayak gitu nggak sehat Kak.
nggak ini, nggak itu, nutrisinya nggak bagus kak, segala macam. Harusnya diet seperti yang bagus itu harusnya yang direbus. Oke, jika menurut program kalian diet yang harus direbus, silakan kalian jalani. Tapi ini yang saya jalani ini, mau saya rebus itu selera saya, mau saya goreng juga selera saya. Tapi saya sudah membuktikan. Cuma garis besar itu dari ketiga itu yang harus kalian hindari. Kalau saya kan ada 4 karena saya nggak pakai penyedap. Cuma untuk kalian nggak bisa menghindari penyedap, 3 itu garis 3 besar. Ingat ya, 3 besar. Dari tepung-tepungan, dari tepung, segala tepung itu kan bisa dibuat buat roti, buat mie, buat misalkan macam makanan segala macam. Nah, itu dari tepung. Segala tepung. Yang pertama, dari hewani, segalanya yang berasal dari hewani, yang dalam arti ada ikan, ada telur, ada daging. Dah, itu kan garis besarnya. Yang kedua, dari segala tepung. Ada tepung terigu, tepung kanji. Nah, tepung terigu, tepung kanji, dan macam tepung maizena, segala tepung itu kan dibuat makanan. Ada pisang goreng kan pakai tepung terigu. Nah, pokoknya itu yang ada tepungnya, saya harap kalian hindari. Nah, yang ketiga itu nasi. Kalian diharuskan tidak makan nasi. Karena nasi bisa diganti dari ubi kayu. Kalau nggak tahu ubi kayu, kalian bisa, kalau orang desa kami bilang itu namanya singkong. Jawa budin. Kalau nggak tahu singkong, ya budin. Kalau nggak tahu budin atau singkong, ya ubi kayu. Itu sama aja. Kalau nggak kentang, kayak saya ini makan kentang. Kalau nggak itu mundul. Tahu? Nah, makanan itu untuk karbohidrat di tubuh saya. Seperti itu pengganti nasi. Kenyang banget guys, nggak habis. Ini bisa buat nanti guys, kenyang banget. Bubur guys, bubur kolak dari singkong, ubi kayu. Kalau orang Jawa bilang nama latinnya budin. Orang Jawa bilang budin. Ini sama santan guys, saya makan. Cuma dia makan kayak gitu bisa menurunkan berat badan. Ya terserah kalian. Tapi saya sudah membuktikan. Saya juga udah ada pembuktian dari badan saya yang sangat gemuk, yang dari berat 89 kilo. Yang saya hampir sininya nggak kelihatan gitu loh. Sampai sekarang badan saya beratnya 50 kilo. Ada yang bilang bohong, ada yang bilang hoax, enggak masalah. Tapi saya sudah membuktikan. Bukti itu dibilang hoax, silakan. Jika foto saya dibilang editan, ya silakan. Dicek semuanya. Kalau foto saya editan, karena saya nggak bisa ngedit foto. Jujur aja itu saya nggak bisa ngeditin foto yang gemuk jadi kurus jadi gemuk, nggak bisa. Saya apa adanya seperti ini. Kalau saya bisa ngedit seperti itu,
Mungkin saya udah rubah muka saya lebih cantik, nggak buruk kayak gini. Ini udah alami dari Gusti Allah. Kalau saya bisa ngedit malah saya yang mukanya seperti ini, saya pengen rubah jadi cewek lagi. Pengen. Tapi memang sudah kodrat saya seperti ini, ya saya jalani. Tinggal saya yang menjaga tubuh ini. Yang penting guys, sudah diberi kesehatan sama yang kuasa, kita itu harus bersyukur. Cuman kita hidup di dunia, itu kita butuh, kalau orang bilang itu semuanya itu harus dijaga. Bukan dalam arti kita cuek dengan tubuh gemuk kita, tapi kita harus menjaga badan kita agar tetap orang memandang kita itu lebih enak. Walaupun kita sudah punya anak atau kita belum punya anak ya guys. Tapi kalau orang memandang kita itu dipandang enak, dalam arti bukan enak makanan, itu sedap dipandang, orang akan dalam arti wah, dia perempuan kok cantik amat ya. Bukan dari, maksudnya dia bisa menjaga badannya sendiri, dalam arti dia punya anak banyak, atau dia cewek yang belum punya anak tapi tubuhnya, dalam arti bisa menjaga tubuhnya agar tetap ideal, itu udah tuh. Zaman sekarang ya guys, laki-laki kalau melihat cewek yang tubuhnya ideal, enggak munafik lah ya guys, pasti melirik. Nggak mungkin enggak. Entah dia udah punya anak atau belum punya anak, pasti dia melirik. Walaupun hanya berapa detik untuk melihat, pasti dia melirik. Nggak mungkin enggak. Zaman sekarang kita untuk menjaga ya pacar, suami, dipandang sama teman, kita harus ibaratkan menyesuaikan, yaitu pola makan kita agar kita dalam arti ideal di tubuh kita itu agar tetap terjaga. Saya tinggi 150, ideal saya berarti 50 dong. Kalau yang tubuh ideal itu tinggi 150, berat badan itu 50, bisa dikatakan seperti itu. Kalau kalian tingginya 159, ya idealnya kalian 59. Itu kalau nggak salah seperti itu. Buat orang-orang yang pintar. Cuma saya, kalau idealnya saya itu 105, tinggi saya 150, ideal saya 50. Udah kayak gitu. Ambil aja 50. Punya pertanyaan ya guys, yang hanya aku bisa jawab satu-satu aja. Kalau dijawab semuanya, tangan saya capek guys. Paling sabar ya, nanti saya jawab satu-satu. Jika kalian di dalam program diet kalian ada makanan, Kak makan ini boleh nggak? Kak makan ini boleh nggak? Makan ini nggak boleh sih, kenapa Kak? Nanti saya jawab. Makan gula boleh nggak Kak? Boleh. Gula pasir? Boleh. Gula Jawa? Boleh. Aku masak aja pakai gula Jawa. Aku aja sering minum es. Nggak apa-apa. Tapi nggak setiap hari guys. Aku minum esnya itu es jeruk guys. Dari nipis
setiap hari bikin es jeruk nipis. Tidak apa-apa. Di dalam program diet kalian, jeruk nipis tidak apa-apa, bagus. Oh iya, Kak, saya kena emah. Kan nggak boleh makan jeruk. Ini tidak apa-apa kan, bisa diganti yang lainnya. Jika kalian ingin makan jeruk nipis, ya kira-kira satu buah jeruk nipis diambil seperempat atau separuhnya aja, dituangkan, diperes di gelas, terus dikasih gula pasir, air anget. Dah, yang penting nggak terlalu asam. Nggak apa-apa. Itu minumnya kalau kalian kena emah, itu setelah makan. Setelah makan kalian boleh minum. Tapi misalkan sebelum makan, ada yang minum es jeruk sebelum makan, enggak apa-apa, emahnya juga nggak bermasalah, nggak kambuh lagi. Ada yang bilang minum air jeruk nipis itu sembuh emahnya. Ada yang bilang enggak sembuh. Itu pro kontra ya guys. Itu pro kontra di dalam jeruk nipis. Tapi kalau saya memang dulu pernah ada emah, saya coba makan dibikin es jeruk, saya makannya setelah makan. Misalkan saya habis makan, nah makan lah, pokoknya saya habis makan terus saya minum es jeruk. Satu hari cuma 1 kali. Untuk kalau kebanyakan ya mungkin saya bisa kena emah juga ya, lebih parah. Karena saya menjaga pola makan, saya makannya teratur, ada aturannya, ya makan cuma sedikit. Cuma makan es jeruk cuma 1 gelas, udah itu aja. Oke, habis guys. Pertanyaan di hati kalian yang mau dipertanyakan di program diet saya persilakan bertanya saja. Saya ndak marah dan ndak berkomentar yang negatif. Justru saya sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian bisa ngasih komentar-komentar yang menurut kalian pengen kalian ketahui. Saya kasih saran. Saya ndak melarang. Walaupun kalian berkomentar jelek pun tentang saya pun ndak marah. Saya ucapkan terima kasih. Karena saya memarahi orang, itu bukan hak saya untuk memarahin orang. Karena kalian mungkin pengen bertanya, ya silakan. Nanti biar saya yang jawab. Saya juga nggak mau kalian ibaratkan pengen tahu pola makan yang seperti apa yang saya jalani, dan dengan itu saya kasih tahu. Dan mungkin kalian ada yang nggak mau, ada yang mau menjelekkan saya atau dalam arti pola makan saya yang nggak baik, nanti saya juga kasih tahu. Saya juga sangat terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan saya, karena curhatan hati saya tentang pola makan saya yang sudah saya jalani dan sudah saya buktikan sudah sangat sukses menurut saya. Sudah sangat sukses dan saya nggak perlu obat diet apapun karena pola makan saya atur sendiri dan sudah saya buktikan. Jika menurut kalian ada yang nggak bagus pola makan saya, ya ucapkan saya terima kasih. Menurut kalian nggak bagus, tapi menurut saya bagus. Tapi jika menurut saya nggak bagus, mungkin menurut kalian bagus, kan nggak tahu. Soalnya pola diet bermacam-macam. Saya nggak menyarankan yang A, B, C, D. Tapi saya yang seperti ini, apa adanya seperti ini, pola makan yang seperti ini yang saya jalani, pola makan yang seperti ini sudah saya buktikan, dan itu sukses. Orang bilang, ada yang bilang, Mbak kok drastis sekali, apa enggak pusing, apa enggak lemes? Enggak. Aku enggak merasakan pusing, aku enggak merasakan lemes. Justru badanku merasa sehat. Merasa stamina saya tetap terjaga. Karena apa? Cuma 4 itu yang saya hindari. Cuma itu. Saya menghindari 4 itu.
Mbak, kalau diet kan biasanya kulitnya berkerut, kayak kisut gitu. Nah, dari itu, dari yang berat badan yang saya gemuk sampai yang saya kurus, memang saya nggak pungkiri, memang dari kulit lama-kelamaan itu mengkerut. Soalnya lemak-lemak yang tadinya tertimbun, akhirnya menjadi tenaga. Dan tubuh kita akhirnya kurus. Nah, karena itu, saya menjaganya dengan ya makanan sayur-sayuran yang banyakkan vitamin, terus makan buah-buahan. Terus saya juga nggak lupa itu apa? Makan daun bawang, karena saya tahu daun bawang itu untuk menyehatkan kulit. Jadi selama saya program diet, saya makan daun bawang. Jika kalian tidak suka daun bawang, kalian bisa memakai yang lebih instan lagi, seperti apa, pelembab. Untuk pelembab kulit agar kulitnya lebih lembab, agar lebih kencang, silakan. Kalau saya memang dari pola makan sih yang saya atur, jadi saya memakai daun bawang. Untuk mengencangkan kulit, ada satu lagi. Setiap 1 minggu saya minum ramuan jambe. Dengerin ya guys. Setiap 1 minggu sekali saya minum air jambe. Jambe yang muda. Tahu jambe? Jambe itu kalau di sini orang Jawa bilang jambe. Entah di daerah kalian ya guys, namanya apa? Saya enggak tahu ya guys. Nanti di video yang lainnya ya guys, saya kasih tahu jambe. Kalau kalian tahu, jambe itu saya potong. Satu jambe itu yang bulat saya potong jadi 4 bagian. Terus saya rebus itu yang seperempatnya pakai air, antaranya 1 gelas air. Saya rebus, karena saya tidak suka rasanya nggak enak, terus saya kasih gula pasir, terus saya minum. Itu minumnya saya setelah makan, Pak. Soalnya perut kosong, saya harus minum air putih dulu. Setelah itu minum air putih baru makan. Setelah makan boleh makan yang lainnya. Kolom komentar ya guys ya, bisa kalian pertanyakan. Oke, sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.